di balik senyumnya. Air mata di balik tawanya. Aku berpura tuli dengar tangisnya, membuang muka dari tatapnya. Jika kau terjatuh saat aku berdiri, ku pinjamkan suaraku untukmu berlari. Tercipta pasang mata yang menyala, berjuang menatap masalah yang ada. Hanya debu kecil di alam raya, di mata semesta Kau dan aku sama saja. berjuta pasang mata yang menyala, berjuang menatap masalah yang ada. Hanya debu kecil di alam raya, di mata semesta. Kau dan aku sama saja. Berjuta pasang mata yang menyala, berjuang menatap masalah yang ada. Hanya debu kecil di alam raya, di mata semesta. Kau dan aku sama saja. Tercipta pasang mata yang menyala, berjuang menatap masalah yang ada. Hanya debu kecil di alam raya, di mata semesta. Kau dan aku sama saja. Berjuta jiwa yang letih menyala, berjuang obati luka yang ada. Tak ada yang kalah penting di dunia, di mata semesta. Kau dan aku sama saja. Berjuta jiwa yang letih menyala, berjuang obati luka yang ada. Tak ada yang kalah penting di dunia, di mata semesta. Kau dan aku sama saja. Di mata semesta kau dan aku sama saja. Wow, ini tuh liriknya benar-benar luar biasa menyentuh hati. Jadi program Peduli Home Farming ini didukung oleh Kedutaan Besar Australia di Indonesia yang dikelola oleh The Asia Foundation, di mana Pusat Rehabilitasi Yakum merupakan salah satu organisasi mitranya. Pusat Rehabilitasi Yakum bermitra dengan 15 komunitas di 8 provinsi untuk melaksanakan program Peduli Home Farming ini. Program Home Farming mendorong perempuan dari kelompok marginal dan transpuan untuk memiliki peranan penting dalam mempertahankan ketahanan pangan keluarga di masa krisis COVID-19 dengan bercocok tanam sayur di lahan yang sempit, serta budidaya tauge sebagai alternatif dalam pemenuhan gizi keluarga. Untuk melihat lebih banyak mengenai apa yang dikerjakan oleh Pusat Rehabilitasi Yakum,
Teman-teman dapat melihat di Instagram maupun Facebook di @priyakung dan program peduli di @programpeduli. Halo Kak, lagi ngapain nih pagi-pagi? Lagi nyiramin tanaman. Wow, ini tanamannya ada apa aja sih Kak? Yang ini bayam. Terus ini kangkung nih Kak. Kangkung, iya seger-seger banget ya. Ini apa nih Kak? Ini selada nih Kak. Oh, ini kayaknya udah siap panen nih. Gimana bener kalau kita banget. masak nih? Boleh. Biasanya dimasak apa nih? Kalau kangkung biasanya cuma oseng kangkung Oseng aja. kangkung. Iya. Oh, aku punya teman chef Kak. Oh ya. Jago banget masaknya, dia dari keren Hotel banget. Alana. Oh ya. Iya. Yuk kita masak yuk. Yuk Kak. Tapi aku siap-siap dulu ya Kak Iya ya. deh, ganti baju dulu ya. Siap. Oke, ayo. Yuk. Kita siap-siap dulu ya sambil nunggu chefnya ya. Yuk. Itu chefnya tuh. Hai chef. Hai Jody. Nih udah datang. Acara apa ini? Kita mau masak-masak. Oh, luar biasa, bagus ya. Iya, kenalin. Oh. Mbak Noel namanya. Oh, Manuel, apa kabar? Iya. Halo, Saya Teh, temannya selamat Jody. datang. Iya, saya dengan Noel. Iya. Chef, pakai topinya, Chef? Ya. Iya, Chef. Sambil disiap-siapin bahannya ya Mbak Oke, ya. saya siapin dulu ya, Chef, bahan-bahannya, Ya, Chef ya. silakan monggo. Kak Noel tuh sekarang sibuk apa sih? Saya kebetulan sibuk di pendampingan KDS Diajeng. Oh. Terus Jadi- dia bergerak di bidang apa? KDS Diajeng itu bergerak di bidang perempuan ODA. ODA itu orang dengan HIV. Oh, jadi anggotanya perempuan semua ya, Kak? Iya, dan memang ODA, orang dengan HIV. Oh, gitu. Mm-mm, Terus benar. dukungan yang didapat pertama kali saat terdiagnosa positif itu gimana, Kak? Apa itu dukungannya? Dukungan pertama biasanya kami juga bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas. Jadi alurnya itu kita langsung ke komunitas. Di mana komunitasnya nanti mendampingi ODA agar tidak bingung. Jadi harus kemana biar bisa percaya diri dan gitu. akses pengobatan di mana seperti itu. Oh, gitu. Iya. Jadi pendekatan dari hati ke hati juga ya, Kak? Iya, ya? jadi lebih ke moralnya aja. Ke situ dulu. Terus gimana caranya supaya tetap survive dan bisa menerima dalam keadaan seperti ini atau kondisi saat ini? Itu gimana? Jadi dukungan kami biasanya ya kita bilang kok kita tuh nggak sendirian gitu. Oh, Jadi oke. yuk kita ada komunitas nih namanya KDS Kelompok Dukungan Sebaya. Di mana sebaya itu ada sebaya virusnya. Jadi bener-bener nggak sendirian. Oh, berarti bukan sebaya umurnya ya? Iya benar. Jadi sebaya itu sebaya virus ya. KDS itu kelompok dukungan sebaya. Seperti itu. Gitu. Iya. Ini bahan-bahannya, Chef. Ya. Oh, jadi kita mau masak nih ya, dan kayaknya sayurannya bagus-bagus dan bahan-bahannya juga berkualitas ya. Iya dong. Ini kayaknya sepertinya ditanam sendiri atau bagaimana caranya ini supaya bisa bagus seperti Oh ini? iya nih, tanamannya bagus-bagus banget Keren ya sayurannya ini ya, seger-seger banget. Seger-seger banget. Iya, Gimana nih caranya? jadi Gimana caranya itu? kebetulan KDS Oh. Diajeng itu kami bermitra Oh, dengan bermitra. bermitra dengan Jadi Yakum. kayak penyuluhan seperti itu. Iya, jadi dikasih bahan nanti menanam. Jadi, karena kan sekarang zaman Covid ya, bisa menanam sendiri tuh rasanya luar biasa gitu, Iya menanam sih. sayur, menanam Iya, toge bener. gitu. Jauh lebih aman ya Bener daripada kita sekali. harus pergi ke pasar belanja sayurannya, kita Iya. nggak tahu itu Benar. bersih atau enggak Benar, gitu benar. ya. Heeh. Emang bener-bener nih hebat Iya, nih. hebat. Hasilnya cakep-cakep Cakep-cakep banget banget ya. ini, sepertinya ini pupuknya juga organik atau mungkin dari bikin sendiri jenis-jenis pupuknya Iya. seperti itu kali ya. Heeh, jadi memang organik semua. Nah, bahannya udah siap semua nih, Chef. Oh, Enaknya dimasak apa nih? Ini enaknya dimasak tumis kangkung saus belacan dengan udang. Wih, mantep Ya. banget tuh. Dari Ya. namanya aja tuh udah bikin penasaran Ya. nih. Oke. Ini kangkungnya udah ada yang dipotong. Oh, udah ada yang potong, oke. Iya dong, Ya. disiapin semuanya. Ya, dari bahan-bahannya mungkin saya perkenalkan ini. Di sini ada tomat, ada cabai merah, dan ada daun jeruk ya. Di sini ada bawang putih, ada jeruk limau ya. Nah, ini di sini adalah perlengkapan dapur ya. Ini bisa ditanam juga di sini, kayak ada kayaknya Mbak Nul ya, menanamnya seperti ini, ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada serai ya.
Dan ini ada bawang merah, ya. Dan ini ada udangnya nanti. Udangnya. Ya. Pertama-tama ini adalah semua bahan kita blender dulu, ya. Lebih gampangnya kita blender dan jadikan seperti paste. Ya, paste itu adalah jadi bawang putih, bawang merah, cabai kita blender bareng, kasih minyak, jadinya seperti ini ya. Oh, iya. Oke, kalau begitu Mbak Nul boleh dipanasin kompornya. Kita mulai masak ya, Iya. Chef. Wajannya yang dipanasin. Ya, wajannya dipanasin. Iya. Oke. Ini masak dulu sayur nih harus hati-hati ya, Chef ya. Ya. Karena kan jangan sampai dia terlalu layu, terlalu Terlalu layu, lama ya iya. masaknya. Jadi belum ini dulu yang dimasukin. Belum. Pertama ini adalah kita masukin minyak dulu. Oh, minyak dulu ya. terus tumis ya. Tumis, ya. Oke, minyak dulu ya, Chef. Ya. Nggak usah terlalu banyak karena Oke. numis, ya. Terlalu banyak nggak? Terlalu banyak. Nggak cukup. Tunggu minyaknya panas dulu, Iya. ya. Sambil nunggu minyak panas, ini karena ini adalah judulnya tumis, terpaksa ini kita potong dulu. Mbak Nul udah bisa motong kali ya? Pas saya yang potong ya. Emang Iya. beda ya kalau yang motong chef itu sama saya cara motongnya nggak gitu, Chef. Nggak apa-apa. Pelan banget, Nggak apa-apa, alon itu gitu ya. Sebenarnya itu proses saja sebenarnya. Iya, proses. Ini karena sudah terbiasa ya, Chef ya. Iya. Sudah kuliner kalau bahasa Jawanya ya. Kuliner. Iya, kuliner. Biar aromanya ini dapat. Iya. Oh, Pakai tinggal udang masukin ya? Ini pakai udang. Ini baru ditumis aromanya udah Udah wangi ya? banget ya. Enak banget nih. Enak. Udangnya seger banget loh. Bikin keroncongan. Masukin airnya ya. Berapa banyak nih, Chef? Kira-kira ya. Terus udah di. Oke. Cukup. Oke. Oh, ini berarti nuang airnya ketika Itunya Udah wangi ya. udah wangi, ada terus brown. udangnya ini Ya, udah hampir berubah matang warna ya. Udah. Iya, itu Di artinya situ udah matang. Mbak Nul masukin saus tiram ya. Baik, saus Tiram. tiram. Ya. Di situ Secukupnya ya, Chef. Iya, cukupnya. cukupnya. Masukin biasa bumbu-bumbu ya. Ada garam. Ini garam ya. Nah, Berapa banyak nih, Chef? nah, secukupnya aja. Oke. Oke. Pakai gula ya. Nih namanya orang Jawa, jadi suka sama yang Manis. manis-manis. Jadi gula ini wajib ada. Ini balacannya kita masukin Pakai terasi ya, pakai terasi. biar aromanya makin Biar mantap nih, aromanya Kak. makin mantap. Udah mendidih, habis itu Oke. kita masukin kangkungnya sekarang ya. Kangkungnya. Oke. Jadi kalau udah mendidih, aromanya udah wangi. Ya, udah keluar. Itu artinya kangkungnya tuh siap dicemplungin ya. Benar. Yuk, cus. Semuanya nih. Ya. Seberapa banyak, Chef? Secukupnya ya. Secukupnya dulu. karena bumbunya nggak terlalu banyak ya. Oke. Saya aduk aja. Oke, nih kangkungnya dimasukin terakhir karena apa? Supaya nggak terlalu layu. Karena kalau masak sayuran memang nggak boleh terlalu lama ya, Chef ya. Iya, ya. Iya. Kalau kangkungnya itu nggak terlalu layu banget, karena kangkung ini harus ada keras-kerasnya itu. Jadi kalau gini kan itu langsung crunchy ya. biar Jangan kraus Terus, gitu ya. kalau dikunyah ya. Benar, Oke. benar, benar. Anwar, kenapa sih lebih memilih nanam sayur sama budidaya tauge? Iya, Kak Jody. Jadi kan di masa pandemi ini kita lebih banyak di rumah ya. Oh. Jadi berkegiatan positifnya gimana caranya supaya produktif ya menanam budidaya sayur sama toge gitu, Kak Jody. Mengisi Iya. kekosongan waktu ya. Benar-benar gitu. Apalagi saat pandemi kayak sekarang ini nih. Ada nutrisinya juga. Iya. Sayurnya bisa kita masak, kita Benar. konsumsi dan Benar. sehat untuk tubuh kita. Benar ya? banget, benar banget. Gitu. Iya. Terus sayurannya tuh apa aja sih, Kak, yang ditanam? Karena kan tadi saya datang itu lihat mungkin baru sebagian kecil. Iya, Ya? heeh. Tadi Kak Jody lihat juga itu ada kangkung, Oh ada iya, ada bayam kangkung, kan, ada bayam. Terus ada yang daunnya lebar-lebar itu tadi? itu selada itu. Selada ya? Iya, Cantik-cantik terus ada banget ya? ada cabai juga, ada tomat gitu. Oh gitu. Heeh. Ini kok sayurnya bagus-bagus, dapat pelatihan dari mana, Kak? Karena kan kalau kita nanam sendiri di rumah tuh belum tentu sebagus ini. Iya, Kak Jody. Jadi kita tuh dapat pelatihan dari Pusat Rehabilitasi Yakum. Oh gitu. Dan itu juga ada komunitasnya. Jadi komunitasnya itu yang dilatih itu ada komunitas ODA, orang dengan HIV.
terus juga ada yang waria, terus ada kekerasan masa lalu, dan ada yang disabilitas. Nah, itu juga ada. Gitu. Jadi merangkul semuanya merangkul semuanya, Kak Jody. Oke, di Alana Hotel juga mengerjakan disabilitas. Jadi orang yang disabilitas itu kita pekerjakan di Alana. Oh gitu, luar biasa ya. Membeda-bedakan ya di Hotel Alana. Tanpa membeda-bedakan semuanya dirangkul ya, disetarakan sama ya. Ya benar Jody. Oh Jadi gitu. dan ini tumben sayurannya bagus-bagus banget. Gimana cara ininya, cara proses tanamnya mungkin dijelasin Mbak Nul. Iya, Chef. Jadi bagus-bagus itu juga ada pendampingannya juga, yang juga sudah dilatih sama Pusat Rehabilitasi Yakum dan melatih juga ke komunitas kami. Jadi kami melatih ke anggotanya, kita home visit. Jadi ada hambatannya apa? Misalkan hambatannya begitu. misalkan kayak kena hujan nih, aduh udah nyemai tapi kena hujan. Terus udah numbuh tiba-tiba dimakan tikus. Oh iya. Jadi kami ada pendampingan untuk KDS. Karena kalau seperti tim Halil iya. Karena kalau dilakukan sendiri belum tentu bisa, belum tentu berhasil. Iya. Karena kan kita nggak tahu, mungkin ada hama ya, biasanya ulet. Karena kan organik ya. Iya. Seperti itu. Jadi kita juga ada teman-teman di Palembang yang perjuangannya tuh luar biasa mendampingi teman-teman dalam budidaya tanaman. Yuk kita lihat videonya. Wah, luar biasa banget ya untuk melakukan pendampingan sampai ke daerah yang jauh dari kota. Ini Kak Janet tuh harus melewati berbagai macam rintangan, mungkin bukan rintangan ya, tapi harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan juga nggak cuma naik boot, tapi ada perjalanan darat. Jadi habis dari boot turun harus perjalanan darat gitu ya. Luar biasa tuh untuk melakukan pendampingan ya. Karena untuk pendampingannya, perjuangannya harus beberapa jam untuk dari kapalnya mungkin kita nggak tahu ya. Iya, hanya bisa dilakukan orang-orang yang berjiwa sosial tinggi. Benar ya, sangat menginspirasi sekali. Benar. Luar biasa ya. Contohnya bagus banget untuk Kak. memotivasi orang. Biasanya hasil panennya tuh diapain sih Kak? Apakah dikonsumsi sendiri kayak sekarang nih, atau dijual, atau gimana? Biasanya diapain? Hasil panen dikonsumsi sendiri terus dibagiin ke tetangga. Dibagiin ke tetangga juga ya? Terus dibagiin ke saudara juga nih, kita nanam nih, nanti cara nanamnya juga. Terus juga ada yang dijual juga. Karena dari anggota KDS juga ada yang sudah menjual ke tukang sayur, seperti itu. Jadi banyak banget manfaatnya. Jadi bermanfaat sangat. Jadi nggak cuma bermanfaat untuk kita aja, tapi ke orang-orang sekitar juga ya. Benar sekali. Keren banget ya. Oh, masakannya udah jadi ya? Udah dong. Oh, Sambilin bagus piringnya banget ya, ini. Chef. Fresh banget ini. Kita plating ya, Banul ya? Coba. Siap. Iya. Silakan di plating, Aromanya Manu. tuh wangi banget. Wow, luar biasa. Aromanya nikmat banget nih Wow. kalau udah jadi ya. Enak Keren, bisa kita cobain itu ya? Dilihat dari bentuknya udah menarik banget. Luar biasa. Makin lapar nih. Yuk kita cobain yuk. Silakan jadinya. Penasaran nih rasanya. Banul coba dicobain. Masakan saya ini ya. Iya, masakan kita dong. Oke, ayo Chef. Siap-siap. Enak, Chef, seger.
sausnya. Seger banget. Enak-enak. Kita cobain ya. Iya, penasaran nih. Enak banget. Pas rasanya, nggak kasinan ya. Wah, enak banget bener. Ini sayurnya segar banget, kan? Campur dengan udang, jadi aromanya itu dapat. Enak banget sih ya. Ini rasanya tuh beda dari sayuran yang biasa kita beli ya. Kalau saya biasanya kan beli ya, jarang masak. Benar-benar. Ini beda banget, mungkin karena ini hasilnya organik ya, Iya, tanam benar. sendiri gitu ya. Jadi lebih fresh. lebih fresh dan lebih Enak banget, benar-benar. iya benar. Hebat. Ini bisa berkelanjutan. Iya. Lumayan nih, dapat resep baru Benar, nih. dapat Bisa resep baru. dijual juga ya, Chef ya. Benar-benar, boleh nanti ya kan. Oke, kita udah masak menu yang pertama. Kayaknya kalau masak lagi enak nih menu selanjutnya ya, Chef ya. Iya benar-benar. Menu Oke. selanjutnya. Oke. Kebetulan nih, aku ada kerjaan lagi nih, Oh, Chef. sibuk ya, Manuel ya. Lagi sibuk Kak Jody, banget ya. jadi aku ada temen nih yang untuk nemenin masak. Oke, gitu. iya. Namanya Kak Sinta. Oh iya iya. Heeh, ya. Oh iya tuh dia. Kebetulan Hai, Kak apa Sintanya kabar? udah datang saya. Iya, lagi apa nih rame-rame? Lagi masak. Masak Aduh, kita. kayaknya boleh coba ini, boleh ikutan ya. Boleh. Iya, masak dulu baru coba nanti. Pasti Iya ya. dong. Iya, Kita ya coba udah. dulu. Ini aku ada kerjaan lagi nih ya. Oke. Mau Makasih mendampingi banyak, lagi. Oke. Dulu ya Kak Sinta Oke, ya Mbak Noel. semuanya. Oke, sayang. makasih. Ya. Thank you. Nyalakan api, meskipun kecil, nyalakan api untuk menerangi gelap jalan ini, agar jiwa-jiwa hamba hidup kembali. Serukan cinta, walau kita beda. Serukan cinta, karena mungkin hanya itu yang tersisa untuk membasuh dendam dan luka. Banyak pertanyaan dalam kehidupan tentang berbagi ruang bagi kemanusiaan untuk sesama anak-anak manusia. Bukankah perbedaan adalah kodrat semesta? Kenapa kita harus saling curiga padahal kita berbagi udara yang sama? Kenapa kita harus saling membenci? Bukankah dunia indah dengan warna pelangi? Bayangkanlah dunia ini tanpa benci, manusia berbagi tanpa ada diskriminasi. Nyalakan api, ayo nyalakan api. Serukan cinta, ayo serukan cinta. Nyalakan api, serukan cinta kepada sesama anak manusia. Nyalakan api, serukan cinta. Mari bekerja untuk damai di dunia. Nyalakan api, nyalakan api. Serukan cinta, serukan cinta. Nyalakan api, nyalakan api. Serukan cinta, ayo serukan cinta. Pagi buta baca berita dunia berduka. Kenapa manusia saling bunuh sesama? Kenapa dunia penuh angkara murka? Kenapa makin susah menemukan cinta? Tapi buat apa kita mengutuk kegelapan? Lebih baik kita nyalakan api harapan. Serukan cinta, nyalakan api. Meskipun kecil, ayo nyalakan api. Nyalakan api, meskipun kecil, nyalakan api untuk menerangi gelap jalan ini, agar jiwa-jiwa hamba hidup kembali.
dan kekuatan. Karena semua manusia seharusnya setara. Setiap manusia dengan segala identitasnya adalah wajah masa depan Indonesia. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Inti dari agama adalah kemanusiaan. Serukan cinta walau kita berbeda. Kita udah siap masak ya? Siap? Siap. Oke, sebelumnya pakai celemek dulu Kak Sinta. Oke, Mbak Jody. Kak Sinta boleh perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang, bener kan? Ya, Mbak Jody, perkenalkan nama saya Sinta Yola. Saya komunitas dari Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang berada di Kota Gede, Yogyakarta. Iya. Kesibukannya apa nih Kak? Kesibukan saya sehari-hari itu di salon. Oh, di salon? Iya, benar. Tapi ini kan lagi masa pandemi ya? Iya. Pasti berpengaruh dong, karena orang pasti takut datang ke salon. Iya, kalau berpengaruhnya itu sangat-sangat berpengaruh sekali dalam masa pandemi ini. Apalagi buat saya dan komunitas-komunitas saya dan teman-teman yang lain. Dan kita kebanyakan yang biasanya itu tidak pernah turun ke jalan. Jadi sampai kita bisa sekarang ini bisa mengamen di pinggir jalan atau di lampu-lampu merah. Dan setelah itu di lampu merah itu pun pendapatannya, penghasilannya tidak seperti dulu. Kalau dulu kita bisa dapat 50.000, sekarang mungkin tuh cari uang 20.000 aja tidak bisa. Karena malah orang takut ya. Ya, untuk membuka jendelanya itu untuk mengasih uang takut. Dan ada juga temen yang bisa dapat 6.000 atau 7.000 rupiah. Wow. Ya. Cara bertahan di masa pandemi itu gimana Sinta seperti sekarang ini? Ya, seperti sekarang ini kan kita ada ada pelatihan dari home farming ini dari Yakum. Kita seperti membuat toge dan kangkung. Jadi kita sekarang ini sudah bisa membudidayakan togenya dan 2 hari sekali kita hasilnya itu bisa kita jual dan kita bisa juga bikin seperti tahu isi, terus ada bakwan dan kita jualkan untuk komunitas dan untuk teman-teman kos. Oh, iya. Ini panennya 2 hari sekali. Kalau yang untuk kangkung ini bisa, kalau yang untuk untuk soto itu bisa dipanen 2 hari, karena dia kan lebih kecil. Tapi kalau untuk yang lain itu bisa untuk 3 atau 4 hari dia sudah panjang dan segar. Oh, gitu. Tapi cepet ya ternyata ya. Padahal ini tanamnya tuh cuma di pekarangan rumah, memanfaatkan lahan yang ada. Oh tidak, ini malah dibikin dia seperti dalam tong kecil. Oh, di tong kecil? Ya, dan ini juga dia bisa sangat bersih, manis, dan lebih segar. Oh, gitu. Nah, itu tuh bedanya sama tauge yang lain ya? Iya, karena kan kalau toge yang lain itu kan dia kan menanamnya itu kan terlalu banyak ya, banyak. Dan ini enggak, kita... Oh, justru ini di tong yang kecil ya? Iya, Saya di tong pikir yang di pekarangan kecil. rumah gitu, sama kayak kangkung tadi, ternyata enggak ya? Enggak. Ayo kita masak yuk. Oke, ayo. Kita masak. Saya udah nggak sabar nih mau masak menu, ya, Chef. menu kita ini apa, Chef? Menu yang kita masak hari ini adalah laksa ayam dengan toge. Oke, coba saya akan masak ya, Chef. Silakan Sinta. Mungkin perlu saya jelaskan yang bahan-bahannya yang perlu kita untuk masak hari ini adalah bawang putih, bawang merah, ya, cabai merah, cabai rawit itu kita blender bareng. Hasilnya seperti ini, ya. Seperti ini. Ya. Ini apa nih, susu nih? Itu bukan, bukan santan. Dan laksa itu adalah soto yang dikasih santan sebenarnya. Santan, oke. Sinta boleh dihidupin apinya ya? Sudah ya. Kak Sinta udah sering masak juga nih ya? Ya, udah paham banget ya masak. Ketepatan di rumah juga saya masak. Masak iya. Udah lupa cara megang ininya. Habis kalau kita beli di luaran mungkin kan biayanya lebih banyak ya. Ini budidaya tauge ini sebenarnya susah nggak sih, Kak?
Oh, pertama-tama sebelum saya melakukannya, saya berpikir, oh pasti susah. Tetapi setelah saya lakukan, oh sangat gampang sekali. Malah pingin mencoba terus. Oh, ketagihan ya? Ya, dan pertama-tamanya itu, panen pertama itu saya konsumsi sendiri, dan terus saya kasihkan tetangga. Dan ternyata rasanya juga sangat enak, dan terus dia itu segar, terus manis. Akhirnya saya bikin banyak. Oh, gitu. Ini kayaknya kemarin saya dengar ada komunitas di Cina Benteng yang mereka juga berjualan tauge. Iya. Pernah dengar beritanya kan? Iya, di Tangerang. Iya, di Tangerang, bener banget. Yuk kita lihat videonya. Wow, inspiratif sekali ya. Iya, bener banget. Ini benar-benar ya. Iya, benar-benar memotivasi kita. Jadi untuk tetap semangat, walaupun dalam kondisi apapun tetap bisa melakukan kegiatan. Seperti menjual tauge gitu ya. Benar-benar. Nah, kalau Kak Sinta biasanya taugenya ini untuk apa, Kak? Oh, itu kalau kita panen toge itu biasanya kita kan panennya itu kan 2 hari sekali. Kita bisa jual ke pelanggan. Kita seperti jemput bola aja, karena kita kan masih baru. Jadi kita jual ke warung-warung soto yang terdekat atau warung-warung pecel. Jadi kita seperti jemput bola, kita yang mengantar dengan harga miring. Dan setelah itu sisanya kita bikin konsumsi di rumah sendiri ataupun kita bikin seperti makanan ringan dan untuk dijual untuk tetangga-tetangga. Oh iya, seperti itu. Terus ada nggak sih rencana lain setelah program home farming ini selesai? Oh sangat. Kita sangat mengharapkan sekali, dan sampai sekarang juga kita masih membudidayakan toge ini sampai sekarang. Cuma kan kita sekarang ini susahnya pemasarannya. Jadi pemasarannya ini kita belum bisa dapat pelanggan yang begitu banyak. Jadi kalau kita membuat toge terlalu banyak juga takutnya busuk. Jadi kita hanya bikin seperlunya untuk pelanggan dulu, karena pelanggannya belum banyak sekali, jadi kita belum bisa bikin banyak sekali, Mbak. Oh gitu ya, luar iya. Terus ada nggak sih dukungan dari luar dalam penanaman dan pembudidayaan tauge ini? Oh ya ada, kita ini ada 8 komunitas, ada 8 komunitas di Jogja, dan sebagian teman-teman ada yang didukung oleh perangkat-perangkat desa setempat. Oh gitu, jadi banyak banget dukungannya ya? Iya, dan seperti kita juga di pondok juga ataupun di dekat-dekat rumah saya itu, kalau bisa juga kita kepingin ya ibu-ibu di situ itu belajar budidaya toge gitu. Luar biasa ya, Sinta ya. Ini aromanya tuh udah wangi banget, ini wangi tembus sampai sepertinya masker enak saya. sekali. Ya. Simpel banget masak rasa Iya, benar. ayam ini dengan toge ya. Iya benar-benar. Itu tadi ayamnya udah dicemplungin? Sudah matang dan sudah. siap disajikan dan siap disantap. Wow. Sudah. Wow. Cepet banget ya, ditinggal ngobrol udah matang. Ini, dan mantap sekali. Oke. Pasti lezat ya, Chef. Ya, sambil kita plating, Hotel Halana juga memberikan dukungan untuk memberikan seperti berkebun toge seperti itu juga bisa di Halana. Namanya itu Pawon Semar. Kita punya lahan di Hotel Halana. Aduh, kalau begitu keren banget itu, Chef. Sepertinya kita jadi pingin ikutan deh ke situ kalau bisa. Aduh, kita salah satunya ya. Jadi Chef. udah disiapkan lahan. Udah ya? disiapkan lahan, jadi mungkin ada kerjasamanya mungkin dengan
Pak Sinta atau mungkin dengan peluang baru tuh Kak Sinta. Oh ya, terima kasih. Ya, kita juga dari saya sendiri dan teman-teman komunitas sangat mengharapkan seperti lahannya, karena lahan kami yang di kos-kosan terlalu kecil sekali. Jadi kita tidak bisa untuk budidaya toge pun yang terlalu banyak juga tidak bisa. Iya. Tapi lahan yang kecil pun bisa dimanfaatkan. Apalagi sudah disediakan lahan oleh hotel-hotel lumayan luas itu. Sekitar 3 hektaran. Wow. Kita aja bikin toge kadang di bawah kolong tempat tidur. Oh iya? Iya. Menyediakan itu. Saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Sinta nanti bisa deplating sini? Boleh, saya. Oke, tinggal tuang ya. Nanti tinggal cantik atasnya. Rasanya ini nikmat sekali, pasti enak, lezat banget ini kayaknya deh. Belum ngicipin aja udah bilang enak. Iya, udah pasti. Wah, luar biasa ya. Iya, taugenya seger banget. Iya, taugenya seger banget ya. Sepertinya saya bisa dicontoh di rumah nanti sama saya. Gampang banget. Karena terlalu banyak toge. Dapat ilmu baru. Iya, dapat ilmu baru. Ini diisi apa aja nih, Chef? Jeruk limaunya kita potong dua ya. Bisa buat yang suka asam-asam. Sama kecap manis saja. Kecap manis. Oke. Kita ada kasih dekorasi, mungkin tomat di atasnya. Udah lapar ya? Lapar dulu, Kak. Rasanya bukan lapar lagi, sangat lapar. Sangat lapar ya. Tabur di atas yang bercantik-cantik. Wow, keren ya, Chef. Masakannya udah jadi. Sekarang waktunya dicipin. Ayo Kak Sinta, boleh ngicipin duluan. Oke, thank you. Monggo, Chef. Terima kasih, Jody. Boleh saya rasain dulu? Boleh, silakan. Enak ya? Sekali. Itu baru kuahnya, belum taugenya ya? Iya, enak sekali, seger banget. Iya, cipin taugenya ya. Karena di sini peran utamanya kan tauge. Toge. Kita lebih menonjolkan toge. Oke ya. Enak tenan. Enak tenan. Apalagi dikasih jeruk ya. Mantap ya. Perpaduan ayam dengan toge ini seimbang banget rasanya. Taugenya dapat ya. Togenya juga krenyes dan juga manis. Emang beda dari tauge yang lain. Iya. Terima kasih banyak Chef Lubis, Kak Sinta. Ya, sama-sama. Jadi program home farming ini adalah program untuk mendukung ketahanan pangan bagi perempuan dan transpuan dari kelompok rentan dan marginal. Program penanaman sayur dan budidaya tauge ini telah berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Bahkan beberapa dari penerima manfaat membagikan hasil panen ke tetangga hingga dijual ke warung sekitar. Kami berharap praktek baik ini dapat berlanjut setelah program selesai dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Terima kasih. Waktu itu umur saya masih 16 tahun. Karena saya sering ikut latihan nyanyi di sanggar seni, saya dituduh terlibat gerakan terlarang. Kemudian saya dibawa ke sebuah camp, dipindah-pindah keluar kota, sampai keluarga tidak tahu saya ditahan di mana. Akhirnya setelah 14 tahun saya bisa pulang. Dibebaskan dengan surat yang menyatakan bahwa saya tidak terbukti berhubungan dengan gerakan terlarang. Tapi setelah itu, KTP saya ditandai sebagai ex-tahanan politik atau ET, sehingga susah mendapatkan pekerjaan formal. Setelah menikah, satu-satunya sumber penghasilan keluarga saya adalah berdagang. Saya jualan daster batik ini sudah 30 tahun. Tempat wisata kan selalu ramai dengan turis. Banyak wisatawan yang suka dengan batik.
Makanya sampai sekarang saya masih jualan daster batik. Alhamdulillah ada yang mau mempekerjakan disabilitas seperti kami. Saya dan suami bekerja di tempat yang sama di pabrik bakpia. Anak saya ada 2, masih sekolah semua. Saya berharap mereka bisa sekolah setinggi-tingginya, supaya punya masa depan dan kehidupan yang lebih layak. Tiba-tiba pandemi datang, tempat wisata tutup dan nggak ada pengunjung. Sudah setahun ini saya tidak bisa bekerja, tinggal di rumah ini sendirian selama pandemi. Kebutuhan sehari-hari hanya bergantung kepada bantuan pemerintah, bukan uang tunai tapi sembako. Pabrik bakpia bangkrut karena pandemi. Saya dan suami di PHK tanpa pesangon. Ekonomi keluarga jadi sulit, tidak ada penghasilan. Apalagi anak-anak sekolahnya online, harus beli kuota untuk belajar dari rumah. Sudah 2 bulan terakhir kami tidak diberikan bantuan BPNT dari pemerintah, padahal biasanya dapat. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya diberi kemudahan, diberi kesehatan. Semoga keadaan segera kembali seperti sedia kala. Walau sedih belum bisa bekerja lagi, saya tetap berusaha menjaga harapan. Saya memajang barang dagangan saya di depan teras rumah. Walaupun tidak ada yang beli, setidaknya ini bisa menghibur diri saya. Saya dan suami harus tetap mencari penghasilan, maka kami mencoba untuk berjualan ayam potong. Saya coba tawarkan dagangan lewat online. Jika ada yang pesan, maka suami saya yang bertugas mengantar ke rumah pembeli. Walaupun hasilnya masih kurang, yang penting kebutuhan anak-anak untuk sekolah dan kesehatan keluarga harus terus diusahakan. Selalu ada pilihan dalam hidup, menyerah, merelakan, atau berusaha sekuat tenaga. Kita tidak bisa memilih apa yang sudah terjadi pada hidup kita. Namun kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan setelahnya.